Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun dan semakin barokah sisa usianya. Sahabat, ada satu berita yang bukan satu lah, beberapa berita yang belakangan ini cukup mengusik saya. Di antaranya adalah berita 10 jamaah di Banyumas ya, dinyatakan positif setelah sholat jamaah. Berita-berita seperti ini ya, saya rasa tendensius sekali gitu. Jadi tendensius sekali. Ketika kita membaca judulnya saja, kemudian sudah ada di memori masyarakat itu bahwa loh, itu kan gara-gara sholat jamaah kemudian dia positif. Jadi masyarakat akan mudah kemudian menyalahkan yang masih sholat jamaah. Ya, saya tidak ingin kemudian ikut-ikutan menyalahkan yang sholat jamaah. Termasuk yang ramai diberitakan, viral jamaah tabligh di Goa, yang dianggap menjadi sebab klaster baru yang cukup heboh ya, di media sosial dan media massa itu. Kemudian hampir semua orang ikut menyalahkan jamaah tabligh. Nah, dalam kapasitas ini saya tidak ikut-ikutan ya, ikut meramaikan itu, menyalahkan sesama warga, sesama masyarakat yang jelas-jelas mereka itu kemudian korban dari sebuah ketidakkonsistenan pemerintah. Dan saya di kesempatan ini juga ingin mengingatkan teman-teman sahabat semua agar mewaspadai framing media. Framing yang sengaja diciptakan untuk ya mendiskreditkan umat Islam nih, kalau bahasa saya ya agak provokatif, mohon maaf. Memang ada kesengajaan seperti itu kalau saya baca. Jadi seperti umpamanya gini, masjid membagikan zakat fitrah, masjid koordinasi dengan RT RW setempat, terus dapat daftar mustahik zakat si A, si B, si C, si D. Data itu didapat dari RT RW. Nah, ketika zakat dibagikan, kemudian muncul rumor dan isu di tengah masyarakat. Masjid Al-Firdaus itu diskriminatif. Kenapa si A dikasih, si B tidak dikasih? Oh, ternyata orang masjidan itu pilih kasih. Oh, ternyata orang-orang yang suka sholat itu tidak bersikap adil. Padahal data yang didapat itu dari RT RW. Takmir masjid koordinasi dengan perangkat desa setempat, tapi yang di stigma negatif itu takmir masjidnya. Nah, ini cara sebagian orang untuk membuat stigma negatif di situasi yang tidak menentu seperti ini, perlu kita waspadai. Itu contoh saja kalau kita kemudian mau membaca secara sosial ya, di ilmu sosiologi maupun di ilmu komunikasi. Memang ada orang-orang seperti itu. Jadi umat Islam, teman-teman semua, sahabat muslim semua perlu mewaspadai orang-orang seperti ini. Oke lah, umpamanya kemudian ada sholat jamaah di masjid tertentu itu yang karena kurang hati-hati kemudian menjadi sebab. Jangan diangkat sholat jamaahnya, tapi diangkat kurang hati-hatinya itu. Itu saran saya. Yang perlu kemudian kita juga tidak boleh lupa, memang ada orang-orang tertentu yang dari dulu tidak senang dengan sholat jamaah. Dari dulu tidak suka dengan masjid, dari dulu tidak suka dengan syiar Islam. Itu kita perlu waspadai. Termasuk ada orang-orang tertentu yang memang dari dulu itu tidak senang kalau umat Islam itu kemudian bersatu. Ya, nah, ini kita harus nantiasa waspada. Jadi jamaah, saya tidak ingin kemudian ikut-ikut menyalahkan jamaah tabligh atau sebagian masyarakat yang masih tetap ngotot sholat jamaah maupun jumatan. Nanti kita bahaslah di kesempatan yang lain terkait dengan hukum jumatan maupun sholat jamaah di kondisi seperti ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya tanggung jawab menjaga dan melindungi warga itu kan tanggung jawab negara. Itu bunyi konstitusi kita, amanat konstitusi kita, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi kalau kemudian karena sikap yang tidak konsisten dari pemerintah yang kita salahkan sesama warga, itu tentu kurang adil. Gini loh, saya kasih satu analog ya, satu kias kalau dalam bahasa fikih itu gini.
dalam situasi seperti ini sebenarnya negara itu seperti orang tua yang melihat anak-anaknya itu sedang bermain dengan senjata tajam. Anak-anak kecil ini masih kecil, anak-anaknya masih kecil, lagi main-main dengan pedang mamanya atau pisau. Orang tua yang cerdas itu tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak ngomong. Dia akan langsung melakukan tindakan taktis, dia ambil senjata anak-anak itu, pisau-pisau anak itu diambil, diamankan. Tapi orang tua yang bodoh, dia hanya akan menghimbau, jangan main-main dengan pisau, jangan main-main dengan senjata. Dia akan himbau terus, dia akan ngomong terus. Jadi kapasitas negara itu mencegah agar tidak terjadi korban. Bukan menghimbau seperti itu. Menghimbau itu tugas tokoh agama, tugas tokoh-tokoh masyarakat. Negara itu melakukan upaya paling maksimal agar tidak jatuh korban. Coba kalau sejak awal kemudian ditetapkan karantina nasional 14 hari, Indonesia di lockdown, semua tidak boleh bergerak, semua tidak boleh ada kegiatan, pasti jamaah tabligh tidak akan melakukan kegiatan meskipun sudah direncanakan. Nah, kemudian ketika mereka melakukan kegiatan karena negara tidak konsisten dan tidak disiplin dengan kebijakannya sendiri, orang rame-rame menyalahkan jamaah tabligh. Oke lah, ayo kita fair itu, kita fair. Kita kalau kritik itu jangan kritik yang semestinya tidak perlu kita kritik. Kritik yang layak dikritik. Yang layak dikritik ya adalah negara yang diberikan kewenangan yang besar, tapi kewenangan itu tidak dipakai. Sengaja nggak dipakai, bukan tidak mau pakai, sengaja nggak dipakai. Ibaratnya gini loh, anak-anak kecil tadi pada main pisau, ayahnya cuma teriak-teriak, tidak melakukan tindakan taktis. Tetangganya yang pada nonton itu malah nyalahkan anak-anaknya itu, bukan nyalahkan orang tuanya yang bodoh itu. Ini kan kumpulan orang-orang yang bagi saya orang-orang error. Anak kecil kan nggak tahu kalau yang dipakai main itu senjata yang bisa melukai saudaranya. Kalau sampai kemudian jatuh korban, kok orang tuanya masih teriak-teriak saja, cuma menghimbau saja, itu orang tua yang bukan bodoh lagi, tapi dungu. Jadi orang tua yang, mohon maaf, ini bahasa agak keras ya, agak kasar. Ya orang tua yang agak dungu bagi saya itu. Karena ada korban, dia masih menghimbau saja. Padahal dia memiliki satu kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pelarangan. Nah ini saya kira jamaah perlu diwaspadai. Jadi ada framing media yang memang sengaja diciptakan untuk mensudutkan syiar-syiar Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.